ada orang yang anak masih usia SMA dibaptis oleh pendeta Kristen. Dia didoktrin, ya, diberikan di sini cuci otak bahwa Yesus adalah Tuhan, Yesus adalah Tuhan, dia Tuhan, 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 titik. Lalu dia berkata begini, orang Muslim yang murtad tadi, pemuda usia SMA tadi, bilang ke saya, bukti bahwa Yesus itu Tuhan, dia bangkit setelah 3 hari. Ini ajaib, luar biasa. Haleluya katanya. Karena ini diajari oleh pendeta. Tapi sadar atau tidak, itu kira-kira Yesus bangkit sendiri atau dibangkitkan? Dibangkitkan. Pinter. Memang ada. Memang Yesus ada. dibangkitkan daripada yang mati. Oleh orang-orang. Yesus dibangkitkan. Dan pada hari ketiga ia akan dibangkitkan. Maka hati murid-muridnya ia pun sedih sekali. Dibangkitkan atau bangkit sendiri? Dibangkitkan. Siapa yang membangkitkan Yesus? Allah. Allah. Qul huwallahu ahad, Allahu somad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Coba itu di matanya ada itu Pak, ada lensanya ya, contekan. Oh, nggak ada Pak. Ada ya? Polos. Oh, kok merem? Berarti contekannya di dalam itu enggak ya? Enggak. Menghayati. Iya. Asyhadu. Asyhadu. Seorang ahli pernah menyatakan di daerah ini tidak mungkin bisa dibangun masjid. Namun bagi Allah, semuanya menjadi mungkin. Dan atas pertolongan Allah, karunia Allah, sudah sampai di sini nih. Alhamdulillah, sudah nyampe sini nih. Memang, prosesnya tidak sederhana. Perizinannya sangat-sangat sulit, seperti memasukkan gajah ke dalam lubang jarum. Sebagai gambaran, Masjid Hagia Sophia berada di kawasan prestisius mayoritas non-muslim. Mari kita dukung pembangunan Masjid Hagia Sophia. Mercusuar dakwah mu'alaf nasional berada di puncak tertinggi di Kota Malang. Memiliki surat izin terlengkap di Indonesia. 3 tahun perjuangan mengurus surat perizinan. Masjid yang ramah untuk non-muslim, rahmatan lil alam. Bagi para muslim semuanya yang ingin mengirim butuhnya apa saja butuhnya? Kita sementara ini banyak sekali kebutuhan material, terutama pasir, koral, dan semen, kayu untuk pembalokan, sama untuk papan triplek. Kemudian itu butuh banyak sekali Pak Ustadz. Ya. Alamat lokasi pembangunan Masjid Terpadu Hagia Sophia, Puncak Buring Indah, Blok J2 nomor 12, Ciputra, Kota Malang. Berada di depan Indomaret Ciputra dan di samping pintu gerbang Ciputra. Dan berdirilah benteng yang sederhana awal untuk mengabarkan kebenaran rahmatan lil alamin. Alhamdulillah berjumpa dengan sahabat kami atas nama Abang Selamat Purnomo, saya panggilnya Pak Purnomo ya. Ya. Oke, asal dari Temanggung, Jawa Tengah. Kemudian di Temanggung sana ada namanya Kaloran ya. Ada. Ya, Kaloran itu adalah kawasan Buddha terbesar se-Indonesia. Banyak orang belum tahu ya. Kalau se-Indonesia mungkin belum tahu, tapi kalau untuk Temanggung banyak yang tahu kalau ada agama Buddha di Temanggung. Itu terbesar di Indonesia Pak. Luar biasa di sana. Ada macam-macam aliran Buddha juga di sana. Ya, ada yang patungnya begini gayanya, ada yang patungnya gaya Tiongkok dan lain sebagainya. Macam-macam di sana. Ada yang tata cara ibadahnya itu ada yang sampai bersujud, ada yang nggak pakai sujud dan lain sebagainya itu. Saya pernah ke sana, seru, itu luar biasa. Dan toleransi itu dijaga luar biasa di sana. Iya. Oke, baik. Dari agama apa? Kristen. Gerejanya apa? GKJ. Gereja Kristen Jawi Wetan. Jawa. Gereja Kristen Jawa. Ya. Bukan Jawi Wetan. Bukan. Oh, GKJ. Kalau di sini ada? Sini ada di Tangerang. Dulu di Kabupaten Tangerang ya. Kalau di sana di Temanggung GKJ juga. GKJ. Oh, berarti tetap
di denom yang sama ya. Ya. Dari Temanggung waktu Bapak kerja di sini, kerja di Tangerang ya. Ya. Kemudian tetap gerejanya tidak pindah. Selama ini yang disembah siapa kalau di Kristen? Tuhan Yesus. Kita belak-belakan aja tidak apa-apa ya. Ya, jujur-jujuran sudah. Yang Tuhannya siapa? Tuhan Yesus. Kalau yang lain? Bapa di surga. Sama satunya? Sudah. Sudah? Ya. 3 toh? 1, orang biasanya nyebutkannya Yesus ya. Ya. Padahal tertinggi itu Allah Bapa ya. Ya. Tapi seringkali yang disebut adalah Yesus itu merupakan salah satu anomali. Ya. Anomali di kehidupan di Indonesia dan seluruh dunia. Ya. Kristen dan Katolik seluruh dunia itu salah satu anomali terbesar ya di dunia. Karena ada 3 Tuhan, di mana yang terbesar adalah Allah Bapa, di mana Allah Bapa itu tercantum di dalam Alkitab, Bible ya, di dalam Biblos Gospel ini, bahwa Allah ini yang senantiasa disembah oleh Yesus. Namun saudara kita Kristen dan Katolik seringkali yang disebut-sebut dalam hari-hari ya, dalam apapun, dalam kegiatan apapun selalu Yesus, 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 Yesus dan seterusnya. Sudah tahu belum kalau Yesus orang Arab? Belum tahu. Ah, ini asik ini. Yesus orang Arab, Pak. Sadar tidak? Baru tahu sekarang. Baru tahu. Kalau yang sementara ada di gambar-gambar pada umumnya di internet, di mana-mana yang gambar-gambar di sekolah Kristen, kan ada gambar Yesus kan, di gereja itu kira-kira Yesus orang mana itu? Matanya biru, rambutnya orang daerah Arab memang. Oh bukan, orang bule itu kan? Iya, berjenggot. Kan berjenggot panjang. Enggak, di foto-foto pada umumnya itu kan bule. Iya. Yesus seperti orang bule kan, rambutnya gondrong ya kan? Iya. Matanya biru gitu kan? Iya. Seperti pemain-pemain sepak bola orang Eropa gitu kan? Iya. Ya, ganteng begitu. Ya, berkulit putih. Berkulit putih begitu kan? Ya. Tapi sadar tidak, pernah ada pertanyaan tidak? Ini Yesus orang Arab enggak gitu? Enggak. Ya, enggak pernah ada. Enggak pernah ada. Iya. Yesus lahir di Palestina. Jadi Yesus bukan orang bule. Yesus orang Arab Palestina. Lahirnya di Palestina di sana. Nah, kemudian kampungnya itu, kampung dia yang dia cinta itu Bethlehem. Ya. Itu. Sadar tidak kalau di sana itu daerah Timur Tengah? Iya, sadar. Sadar ya. Oke. Sadar tidak kalau Yesus itu dalam hari-harinya ya, dalam hari-harinya dia tidak pernah mengatakan bahwa dirinya sendiri adalah Tuhan. Ya. Sadar? Ya. Pernah dapat informasi itu? Pernah. Dari mana? Dari pendeta. Dari pendeta? Iya. Pendeta bilang gimana? Ya, ada seorang murid, tapi Yesus itu tidak pernah mengatakan bahwa dirinya itu Tuhan, tapi murid yang mengatakan itu sendiri. Murid yang mengatakan? Ya. Di mana murid mengatakan? Ya. Kalau untuk detailnya saya udah lupa dulu, Pak. Tidak pernah ada. Murid Yesus tidak pernah menuhankan Yesus. Mamanya Yesus tidak pernah menuhankan Yesus. Kalau ada di sini di Bible itu cerita ada Thomas gitu kan, kaget, ya Tuhanku, ya Allahku begitu kan. Pernah dengar itu? Thomas, kisah Thomas. Belum. Itu kaget itu, Pak. Kaget, tiba-tiba secara surprise, kaget ya. Kayak orang, ya Allah begitu kan. Nah, jadi dia kaget. Karena dia kaget, waktu itu dia komunikasi sebelumnya dengan Yesus. Memang dalam kondisi berkomunikasi itu, kagetnya itu dia bilang, ya Allahku, Tuhanku, ya Tuhanku, ya Allahku, begitu. Begitu. Tidak ada satupun catatan dalam Bible setebal ini murid-murid Yesus menyembah Yesus. Menyembah saja tidak, apalagi menjadikan Yesus sebagai Tuhan.
menuhankan Yesus, tidak pernah di sini. Mamanya Yesus tidak pernah. Bapaknya Yesus, Yesus punya bapak, namanya Bapak Yosef. Ya, Yosef itu. Bapaknya Yesus juga tidak pernah menyembah Yesus. Tidak ada satupun catatan dalam Alkitab ini. Jadi kalau kita mau beragama yang benar, kita harus mencari. Di Alkitab setebal ini tidak ada satupun ayat ya, yang Yesus secara tegas, lugas, tanpa ambigu, tanpa kata ganti, yang Yesus sendiri menyatakan, aku Yesus, aku adalah Tuhan, atau aku Yesus, aku adalah Allah. Tidak pernah ada. Berhadiah 1 triliun kalau ada. Siapapun yang bisa menunjukkan. Ini pernah saya sayembarakan mulai sejak 5 tahun yang lalu lebih sudah. Berhadiah 1 triliun. Lalu uangnya, banyak bertanya, uangnya dari mana? Karena ayatnya tidak ada. Sudah tahu belum? Sudah pernah sadar atau tidak bahwa Yesus pernah melarang keras dirinya disebut sebagai Tuhan? Belum pernah. Kira-kira di Alkitab ini ada nggak ayatnya Yesus nggak mau disebut sebagai Tuhan, bahkan dia marah disebut sebagai Tuhan? Belum tahu. Kira-kira ada atau tidak menurut Bapak perkiraan di sini? Mungkin bisa ada. Boleh dibuka supaya kita dapat ilmu sama-sama ya. Matius pasal 7 ayatnya 21 sampai 23. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Kata Yesus, bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, yang masuk ke dalam kerajaan surga. Berarti yang menyebut Yesus Tuhan masuk apa, Pak? Bukan masuk kerajaan surga. Iya, yang menyebut Yesus Tuhan masuk apa, Pak? Kalau nggak masuk surga, masuk apa? Neraka. Masuk neraka. Lalu yang masuk surga siapa, kata Yesus? Kata Yesus, yang masuk surga adalah mereka yang taat kepada Allah, menjalankan perintah Allah, beribadah kepada Allah, bukan menuhankan dia, bukan menuhankan Yesus. Itu. Lanjut, Pak. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu? Jadi Yesus kan habis bilang, yang menyebut aku Tuhan, maka kalian tidak bisa masuk surga, gitu kan. Lalu orang-orang komplain. Kapan komplainnya? Saat nanti ketemu Yesus. Kapan? Yesus akan turun lagi kan? Ya. Itu pada hari terakhir ya, pada saat hari terakhir, hari menjelang kiamat. Yesus turun lagi. Lalu Yesus klarifikasi, ketemu sama orang-orang itu. Yang nyebut aku Tuhan, kalian masuk neraka, kata Yesus. Ya. Yang nyebut aku Tuhan, kalian tidak bisa masuk surga selama-lamanya, kata Yesus. Lalu orang-orang marah. Tuhan, bukankah aku bernubuat demi namamu? Yang sering bernubuat dengan nama Yesus, dalam nama Yesus. Itu siapa? Kira-kira orang Kristen apa orang Islam apa orang Hindu, orang Buddha? Orang Kristen. Orang Kristen. Lanjut. Dan mengusir setan demi namamu. Mengusir setan, darah Yesus. Ya. Setan, iblis, roh jahat, keluar. Ya. Yang suka begitu, ya, mengusir setan dengan nama Yesus itu orang Kristen apa orang Islam apa orang Hindu, orang Buddha? Orang Kristen. Ya. Kemudian lanjut. Dan mengadakan banyak mukjizat demi namamu juga. Ya. Dan mengadakan mukjizat ya. Dalam nama Yesus. Sembuh. Yang buta bisa melihat, yang tuli bisa mendengar, ya. Yang lumpuh bisa berjalan. Dalam nama Yesus sembuh. Yang seperti itu pendeta atau ustadz atau biksu? Pendeta Kristen ya. Lanjut. Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka yang berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, nyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Jadi kata Yesus, setelah orang-orang itu komplain, dijawab sama Yesus, pada saat ini aku akan berterus terang kepada engkau. Kan orang-orang komplain tadi kan, Tuhan, bukankah aku dulu sering bernubuat dengan namamu? Aku mengusir setan, roh-roh jahat dengan namamu, ya, demi namamu. Aku
mengadakan mukjizat kesembuhan-kesembuhan itu dengan namamu, demi namamu, dengan nama Yesus. Lalu mengapa engkau menjadikan kami tidak bisa masuk surga? Nah, Yesus akhirnya terus terang. Dia bilang kan, klarifikasi Yesus, dalam hal ini saya ingin berterus terang, kata Yesus. Pergilah engkau semua. Aku tidak kenal engkau. Sudah, nyalah kau dari sini. Dasar engkau pembuat kejahatan, kata Yesus. Ini ayat seperti ini nih, ayat yang jelas sekali. Kalau misalnya Pak Purnomo mau baca dari atas sampai bawah, dari judul perikop aja, atas atau dari depan sampai belakang sampai terakhir, konteks dari ayat ini tetap sama, tidak ada beda makna. Ya, mau dipikir apapun maknanya tetap itu. Ya, kita tidak bisa membelokkan makna dari ayat ini. Jadi kalau ada yang bilang saya ngambilnya ayat sepotong-sepotong, tidak. Silakan, mau baca dari atas boleh, sampai terakhir boleh, silakan. Konteks dari ayat itu, Yesus adalah klarifikasi. Sudah tahu belum? Kalau Yesus di Alkitab setebal ini, ya, posisi Yesus itu tidak pernah God, tidak pernah Tuhan, tapi dia itu adalah hamba. Sadar tidak? Ada ayatnya. Biasanya kita yang sebut hamba Tuhan. Tapi Yesus mengaku sendiri. Bahkan yang mengaku itu adalah Allah. Bapak buka di kitab namanya Kisah Para Rasul pasal 3 ayat 13. Allah Abraham, Ishak, dan Yakub, Allah nenek moyang kita telah memuliakan hambanya, yaitu Yesus. Ada tulisan apa itu? Hambanya. Ya kan? Coba dibaca hambanya. lagi. Coba dibaca lagi, agak keras. Allah Abraham, Ishak, dan Yakub, Allah nenek moyang yang kita telah memuliakan hambanya, yaitu Yesus. Jadi Yesus itu adalah sama Hambanya. seperti kita. Ya. Kita ini hamba Allah. Ya. Yesus juga hamba Allah. Ya. Dia orang soleh, dia orang baik. Dia tidak pernah mengaku sebagai Tuhan. Dia selalu mengaku sebagai hamba. Kalaupun agak tinggian lagi, Tuan. Kadang mengaku sebagai guru, gitu, teacher, ya, dan seterusnya. Tidak pernah. Bahkan Bible dalam bahasa apapun, ya, dalam bahasa manapun selain bahasa Indonesia, mau bahasa Yunani Koine, bahasa Hebrew, bahasa Inggris, ya, selalu Yesus ini paling tinggi kedudukannya adalah Master, Lord. Tidak pernah Yesus kedudukannya sebagai God. Pernah sadar tidak bahwa Yesus selalu mengaku, ayatnya sebenarnya banyak ini, selalu mengaku bahwa dirinya tidak sempurna. Kata Yesus, yang sempurna itu adalah Allah. Kalau aku tidak. Belum tahu. Ada dalilnya di sini. Markus 10 ayat 17 sampai 18. Pada waktu Yesus berangkat untuk meneruskan perjalanannya, datanglah seorang berlari-lari mendapatkan dia. Dan sambil berlutut di hadapannya, ia bertanya, Guru yang baik, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Jawab Yesus, mengapa kau katakan aku baik? Tak seorang pun yang baik selain daripada Allah saja. Yesus marah. Jadi ada murid yang sangat menghormati Yesus. Guruku yang baik, apa yang harus aku perbuat ini? Yesus gak menjawab langsung, tapi Yesus marah yang lebih didulukan. Yesus tegas orangnya. Dia tegas, kalau enggak, kalau iya. Dia orangnya tegas sekali. Ini salah, ini benar, ini hak, ini batil, ini hak. Dia bilang, Yesus, mengapa engkau panggil aku guru yang baik? Mengapa engkau panggil aku baik? Kata Yesus. Itu kan bahasa marah itu kan? Ya. Mengapa kau panggil aku baik? Yang baik adalah hanya Allah saja, kata Yesus. Berarti baik itu artinya sempurna. Sempurna adalah milik Allah, sedangkan aku, kata Yesus, aku tidak sempurna. Coba, seperti ini pengakuan Tuhan atau tidak? Yesus mengaku seperti ini, aku tidak sempurna, aku tidak baik. Yang baik dan sempurna hanya Allah.
Ini pengakuan seorang Tuhan atau bukan? Bukan. Bukan, jelas. Salaman dulu. Clear ya? Ya. Pernah sadar atau tidak? Kita ini ya, kita tektokan aja ya, biar santai ya. Ya. Tektokan aja, sederhana. Biar Bapak pulang punya modal keimanan yang itu insya Allah mudah-mudahan bermanfaat sepanjang hidup Pak Purnomo. Dan Pak Purnomo tidak akan pernah melupakan ayat-ayat ini, tidak akan pernah melupakan apa yang kita sampaikan hari ini. Insya Allah seumur hidup sampai mati akan selalu terngiang-ngiang. Oh ternyata Yesus begini, dia jujur, dia apa adanya. Yesus itu apa adanya loh Pak. Kalau bilang lapar, dia bilang lapar. Kalau dia haus, dia bilang haus. Di Bible ini dia katakan, aku haus, aku minta minum. Dia bilang, sih, pernah sadar atau tidak bahwa Yesus ya kan waktu itu mati kan, beliau meninggal ya. Iya. Nah, saya pernah ketemu, ini mungkin pembelajaran buat saudara kita yang kaum muslimin ya. Waktu itu ada orang ya, anak masih usia SMA, dibaptis oleh pendeta Kristen. Dia didoktrin ya, diberikan di sini cuci otak bahwa Yesus adalah Tuhan, Yesus adalah Tuhan, dia Tuhan, 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 titik. Lalu apa buktinya? Dia bertanya kepada pendeta itu, lalu apa buktinya Pak Pendeta bahwa Yesus adalah Tuhan? Bukti Yesus adalah Tuhan, Yesus setelah mati dia bangkit. Berarti luar biasa kan? Setelah mati dia bangkit. Itu adalah sebuah keajaiban. Padahal banyak orang sering dengar cerita nggak? Orang setelah mati hidup lagi. Iya. Jadi bukan hanya Yesus kan? Ya, setelah mati hidup lagi. Ada orang mati suri. Bahkan ada orang di dalam kuburan hidup lagi kan? Iya. Waktu pengkuburannya. Lalu dia berkata begini, orang muslim yang murtad tadi, pemuda usia SMA tadi, bilang ke saya, bukti bahwa Yesus itu Tuhan, dia bangkit setelah 3 hari. Ini ajaib, luar biasa. Haleluya katanya. Karena ini diajari oleh pendeta. Tapi sadar atau tidak? Itu kira-kira Yesus bangkit sendiri atau dibangkitkan? Dibangkitkan. Pinter. Memang ada. Memang Yesus ada. dibangkitkan daripada yang mati. Ada orang-orang mati. Yesus dibangkitkan. Ya. Berarti kata-kata itu ayatnya banyak sekali itu. Iya. Dan di hari ke-7 Yesus diangkat naik ke kerajaan surga. Naik ke kerajaan surga. Ya. Jadi itu ayatnya banyak sekali, tapi saya kasih salah satu ya. Matius pasal 17 ayat 22. Tapi Pak Purnomo ini orangnya sudah pinter kok. Jadi banyak referensi yang sudah didapatkan sebelumnya saat menjadi Kristen. Ya kan? Ini tadi aja sudah tahu. Yesus dibangkitkan, saya tanya, ini dia bangkit sendiri atau dibangkitkan? Kata-katanya jelas, dibangkitkan. Matius 17 ayat 22 sampai 23 ya Pak. Pemberitahuan kedua tentang penderitaan Yesus. Pada waktu Yesus dan murid-muridnya bersama-sama di Galilea, ia berkata kepada mereka, Anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia, dan mereka akan membunuh manusia, dan mereka akan membunuh dia, dan pada hari ketiga ia akan dibangkitkan. Maka hati murid-muridnya ia pun sedih sekali. Dibangkitkan atau bangkit sendiri? Dibangkitkan. Siapa yang membangkitkan Yesus? Allah. Allah. Kira-kira kalau Yesus dibangkitkan, berarti Yesus ini Tuhan atau manusia? Manusia. Manusia. Sadar atau tidak, Yesus itu Muslim? Kalau di Alkitab sama dari pendeta nggak pernah dengar saya. Nggak pernah dengar. Ya. Tapi pernah sadar atau tidak? Ada muncul pertanyaan, jangan-jangan Yesus ini Muslim? Kalau muncul pertanyaan, saya nggak pernah. Cuman saya pernah dengar, entah itu pas saya buka sosmed atau pas ngobrol sama teman. Itu Yesus katanya beragama Muslim. Yesus itu punya agamanya Muslim. Agamanya Muslim. Saya kasih contoh bukti. Bapak buka
kitab Matius pasal 27 ayatnya 59. Dan Yusuf pun mengambil mayat itu, menggapainya dengan kain lenan yang putih bersih, lalu membaringkannya di dalam kuburan yang baru. Jadi Yesus mau dikuburkan, Pak. Dia habis mati itu diselamatkan oleh Yusuf, bukan bapaknya lo ya. Ini Yusuf pengusaha, duitnya banyak dia. Dia yang berani, satu-satunya orang yang punya nyali dia untuk mengambil mayat Yesus. Lalu diberikan penghormatan terakhir. Dengan cara apa? Dikafani pakai kain kafan warna putih bersih. Tidak menggunakan peti mati, tidak menggunakan jas pengantin, tidak pakai sepatu, tidak pakai dasi. Ya, kira-kira Yesus agamanya apa kalau dikuburkan macam begitu? Muslim, Pak. Yesus kan diturunkan, dia tidak mengenakan sehelai benang apapun. Itu yang sahih. Ketika dia disalib, itu kan pakaiannya itu kan sampai dibagi-bagikan ke orang itu kan. Dia tidak mengenakan pakaian apapun, sehelai benang apapun dia. Lalu dia diturunkan oleh Yusuf Arimatea tadi itu, dari kota Arimatea. Diturunkan dalam kondisi tidak mengenakan pakaian. Penghormatannya apa? Dikasih kain kafan warna putih bersih. Tidak dikasih baju, tidak, tapi ditutup dengan kain kafan warna putih. Bayangkan, ketika Bapak ada di kondisi zaman itu, Bapak melihat sendiri proses pengkafaninya, dikafaninya Yesus Kristus alaihi shalom waktu itu. Bapak sadar atau tidak agamanya apa kira-kira ini? Aliran apa ini? Muslim. Di dunia ini, di bumi ini, ya, yang meninggal dikafani pakai kain kafan warna putih, agamanya Muslim. Bapak buka sekarang kitab Lukas pasal 2 ayat 21. Yesus disunat dan diserahkan kepada Tuhan, Simeon dan Hana. Dan ketika genap 8 hari dan ia harus disunatkan, ia diberi nama Yesus, yaitu nama yang disebut oleh malaikat sebelum ia dikandung ibunya. Ya, berarti Yesus sunat atau tidak? Sunat. Kalau sunat kira-kira agamanya apa ini, Pak? Muslim. Bapak sudah sunat belum? Sudah. Kapan sunatnya? SD. Yang nyuruh sunat siapa? Pengen sendiri. Iya. Bapak sudah punya bibit-bibit Muslim itu sejak kecil. Karena di dalam Kristen tidak boleh Pak sunat, Pak. Haram. Jatuhnya haram, bahkan hukumannya berat. Status hukum syariahnya itu berat. Fikihnya itu menyalahi aturan. Bapak buka di Galatia 5 ayat 2. Sesungguhnya aku, Paulus, berkata kepadamu, jikalau kamu menyunatkan dirimu, Kristus sama sekali tidak akan berguna bagimu. Itu hukum Kristen, Pak. Hukum yang kuat, Pak. Fikihnya keras sekali memegang ini. Jikalau engkau menyunatkan dirimu, maka Kristus tidak akan berguna bagimu. Bayangkan, dijamah Kristus saja tidak, apalagi berguna. Enggak sama sekali. Berarti berat selama ini saya disunat, udah bukan siapa-siapa, udah. Iya, Bapak bukan Kristen. Bapak tidak dijamah oleh Kristus sama sekali. Itu yang bilang Paulus, Pak, pendiri agama Kristen. Jadi yang mendirikan agama Kristen adalah namanya Paulus. Itulah pendiri agama Kristen, bukan Yesus. Yesus tidak tahu apa-apa tentang Kristen. Yesus tidak pernah beragama Kristen dan tidak pernah tahu apa itu Kristen. Sekali lagi, Yesus tidak tahu apa-apa tentang Kristen dan dia tidak pernah beragama Kristen. Tunjukkan satu saja ayat, ya, bagi siapapun yang bisa menunjukkan ayat di Alkitab setebal ini yang Yesus beragama Kristen. Jikalau siapa saja yang dapat satu saja ayat, maka saya siap masuk Kristen. Jadi sebenarnya kami ini ikut Yesus, Pak, bukan ikut Paulus. Kami ini pengikut Yesus yang sejati. Ya, kami umat Islam ini pengikut Yesus yang sejati. Yesus sunat, kami sunat. Yesus tadi itu apa? Pakai kain kafan saat meninggal. Dia pakai
Kita umat Islam pakai kain kafan. Yang tidak taat siapa? Orang Kristen. Yesus sholat subuh, Pak. Percaya tidak? Baru dengar. Yesus sholat subuh, duhur, asar, maghrib, isya. Dalilnya ada semua di sini. Buka di kitab Markus 1 ayat 35. Pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Coba ngapain itu Yesus? Berdoa. Dia bangun tidur kan? Iya. Lalu dia berangkat ke bait Allah, tempat sunyi. Lalu dia beribadah. Ngapain tadi, Pak? Berdoa. Ada Tuhan berdoa, Pak? Enggak ada. Yesus rajin sholat tahajud, Pak. Di Islam sholat tahajud tahu? Sholat tengah malam. Betul, itu sunnah. Sunnah tapi pahalanya lebih besar daripada wajib. Jadi sholat tahajud itu adalah sholatnya orang-orang spesial yang tidak semua orang mampu. Karena apa? Enak-enaknya orang ngantuk tidur ya, Harus bangun buat sholat. Itu sholat yang tidak wajib dalam Islam, tetapi sunnah. Kalau dilakukan pahalanya lebih besar. Bahkan pahalanya di dalam hukum Islam itu pahalanya, kata Rasulullah, sama dengan pahala bumi dan seisinya. Langit, bumi dan seisinya, Pak. Itu pahalanya orang sholat tahajud. Tapi Yesus rajin, Pak. Dalilnya Lukas 6 ayat 12. Pada waktu itu pergilah Yesus ke bukit untuk berdoa dan malaman ia berdoa kepada Allah. Pada waktu itu Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa dan semalam-malaman, Pak. Semalam-malaman itu sholat tahajud sepanjang malam tuh dia. Ngapain, Pak, tadi Yesus di atas bukit tadi? Berdoa Kepada siapa? kepada Allah. Kepada Allah. Tuhannya siapa ini? Yesus atau Allah? Allah. Ayat-ayat ini nggak pernah dibacakan di pendeta. Iya. Pendeta nggak pernah bacakan ini di gereja, Pak. Kalau ada pendeta yang bacakan ini, senang sekali kita. Karena objektif ya. Tapi khawatir nanti berbahaya. Karena apa? Bisa-bisa satu gereja heboh nanti masuk Islam. Syahadat massal. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Yesus tidak pernah makan babi, Pak. Haram makan babi. Sudah tahu belum? Kalau di sini ada dalil bahwa makan babi haram. Belum. Dan tidak ada satupun catatan di sini yang Yesus pernah makan babi. Bapak buka di Ulangan pasal 14 ayat 8. Itu perjanjian lama, Pak. Itu hukum mulai dari zaman perjanjian lama sampai Yesus pun itu mengharamkan makan babi. Ulangan 14 ayat 8. Juga babi hutan karena memang berkuku belah, tetapi tidak memamah biak. Haram itu bagimu, daging binatang-binatang itu janganlah kamu makan dan janganlah kamu terkena bangkainya. Itu aslinya babi, Pak, ditambahi sama pendeta-pendeta Kristen di Indonesia, tambahi hutan supaya orang-orang yang haram itu hanya babi hutan. Kalau babi piaraan halal gitu kan. Ini menuai banyak protes itu karena aneh. Ini salah satu anomali juga. Yang orang-orang Kristen bingung, ini siapa pendeta yang ngerubah-ngerubah ini ayat? Karena Bible semua bahasa yang lain selain Indonesia semuanya babi, Pak. Pork. Nggak ada hutannya. Ini coba Ulangan 14 ayat 8. Ini yang Bible, Pak. Ini Bible sama, terbitannya LAI sama, tapi ini yang terbaru. Setelah banyak menuai protes ya, dirubah lagi sama pendeta di LAI. Babi juga najis bagimu, karena babi memang berkuku belah, tetapi tidak memamah biak. Daging binatang itu jangan kamu makan atau sentuh bangkainya. Berarti yang haram babi atau babi hutan, Pak? Babi. Iya. Nah, pertanyaannya, yang nggak makan babi itu orang Muslim atau orang Kristen? Orang Muslim. Ya, ini ada perbedaan, Pak. Ada perbedaan. Banyak sekali perbedaan, Pak. Di antaranya yang katanya Bapak tadi, Yesus, murid-murid Yesus, kalau bilang Yesus itu Tuhan,
Padahal nggak ada catatan. Coba Bapak buka, penasaran ya? Bapak buka Yohanes 4 ayat 19 ya. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, nyata sekarang padaku bahwa engkau seorang nabi. Menghina nggak orang perempuan itu tadi? Dia saking senengnya ketemu Yesus sampai bilang, Tuhan, nyata sekarang padaku bahwa engkau seorang nabi. Yang benar Tuhan apa nabi? Nabi. Tapi dia bilang Tuhan. Tuhan, maka nyata bagiku bahwa engkau seorang nabi. Pak Presiden, Anda Presiden ya, Pak Presiden, nyata sekarang padaku bahwa engkau ternyata ketua RT. Marah tidak? Marah. Marah tidak? Marah kan? Iya. Presiden dibilang Pak RT. Itu Tuhan dibilang nabi katanya. Itu salah, Pak. Ini Tuhan itu yang nulis itu para pendeta Kristen digodok sejak zaman penjajah Belanda tuh. Supaya apa? Supaya orang-orang itu percaya bahwa Yesus itu Tuhan. Padahal Bible bahasa lain tidak ada itu yang Tuhan. Akhirnya karena menuai banyak protes, dirubahlah di yang terbaru. Ini yang terbaru, Pak, TB2. Terjemahan baru edisi 2 ini. Penerbitnya sama, Lembaga Alkitab Indonesia. Bapak buka Yohanes 4 ayat 19. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, nyata sekarang bagiku bahwa engkau seorang nabi. Mana yang benar? Yang Bible ini apa Bible ini? Bible ini. Dia nggak menghina ya? Iya. Tuhan berarti manusia. Tuhan, nyata sekarang padaku bahwa engkau seorang nabi. Tuhan, utang, hutang. Orang hutan, orang utan. Sama seperti itu, Pak. Permainan kata. Sadar atau tidak bahwa Yesus itu ketika ditanya, dia bilang, ayo kita ini taat kepada Allah, ayo kita ini taat kepada Allah, ayo. Gitu, selalu dia bilang gitu. Iya. Bukan ayo taat kepadaku, ayo beribadah kepadaku, ayo menyembah aku, tidak. Sadar atau tidak? Iya. Dalilnya jelas di sini di Markus 12 ayat 29. Jawab Yesus, perintah yang terutama ialah dengarlah hai orang Israel, Tuhanlah Allah kita, Tuhan itu Esa. Yesus ditanya oleh para orang-orang ya, umat. Wahai Yesus, tunjukkanlah kepadaku perintah yang utama supaya aku taati. Apa jawab Yesus? Yesus jawabnya begini, Shema Yisrael, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Shema Yisrael, kata Yesus. Yesus berceramah begitu. Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Itu bahasa aslinya, Pak. Diterjemahkan lah ini. Shema itu simak, berasal dari kata bahasa Ibrani dan bahasa Arab. Isma ya Israel, atau Shema Israel, Shema Yisrael, simak, dengarkanlah hai orang Israel. Ini penting, ini banget, ini urgent banget untuk kalian dengarkan. Adonai itu artinya Allah. Adonai artinya Allah. Ya, Allahu ilahuna, Adonai Elohenu, Allah itu Tuhan kita semua. Ya. Adonai Echad, Allahu Ahad. Allahu Ahad. Allah itu satu. Ya. Seandainya Yesus Tuhan, dia pasti akan berkata, wahai Yesus, tunjukkan aku perintah yang utama. Kata Yesus begini, Shema Yisrael, dengarkanlah orang Israel, Tuhan kalian adalah aku, sembahlah aku. Seharusnya, tapi tidak, Yesus adalah hamba Allah. Tadi kan clear ya? Yesus hamba Allah. Dia selalu kemana-mana kalau berceramah, Yesus selalu bilang, aku ini hamba Allah, aku ini hamba Allah. Ayo kita taat kepada Tuhan. Siapa? Allah. Ini Tuhan kita semuanya. Allah Ibrahim, Allah Ishak, Allah Yakub, ya kan? Allahnya Yesus juga. Sadar atau tidak? Selama ini di gereja kalau berdoa gimana caranya? Tangannya gimana? Tangannya kalau saya biasanya biasa begini, di bawah. Di bawah? Iya.
Ada yang kayak begini nggak? Ada. Ada. Bapak di bawah gimana? Saya gini. Begitu, menggenggam ya? Iya. Genggam, saya nunduk. Bapak kira-kira niru siapa itu? Tangan menggenggam, ya kan? Ya. Terus kepala menunduk. Kira-kira niru siapa? Atau siapa yang mengajarkan? Nggak ada sih Pak. Kalau yang mengajarkan nggak ada. Cuman saya cuma berpikir kalau menghadap Tuhan, masa kita harus menangak hati saya. Makanya saya menunduk. Tapi cara seperti itu yang mengajarkan itu Yesus atau bukan? Bukan. Siapa? Pendeta. Bapak, pendeta-pendeta itulah yang mengajarkan cara berdoanya Bapak tadi itu. Tapi tidak ada satupun catatan di Bible setebal ini yang Yesus kalau berdoa itu seperti itu. Yesus cara berdoanya itu begini Pak. Kira-kira agamanya Yesus apa? Ya Allah, Bismillah, Alhamdulillah, terima kasih ya Tuhan. Ya Allahku, Engkau telah memberikan berkat kepadaku. Kira-kira agamanya apa Yesus ini? Muslim. Muslim. Kira-kira ada nggak dalilnya seperti ini? Yesus kalau berdoa seperti ini. Percaya tidak? Ada banyak ayatnya di sini. Saya tunjukkan satu. Yohanes 11 ayat 41. Maka mereka mengangkat batu itu. Lalu Yesus mengadahkan ke atas dan berkata, Bapa, aku mengucap syukur kepadamu karena Engkau telah mendengarkan aku. Yesus menengadahkan tangan Ke atas. ke atas. Coba menengadahkan tangan ke atas itu gimana? Begini atau begini atau begini atau begini atau begini? Begini. Menghadap ke atas. Yesus kalau berdoa seperti itu. Tuhan, aku mengucap syukur atas segala berkat yang telah Kau berikan kepada aku. Dan terima kasih ya Tuhan, ya Allahku, Engkau telah mendengarkan doaku, kata Yesus. Agamanya apa kira-kira? Terus Yesus kalau beribadah Pak, kalau begini ini doa harian Yesus ya. Kalau ibadah Yesus itu bersujud. Bapak buka di Matius 26 ayat 39. Maka ia maju sedikit lalu sujud dan berdoa. Katanya, ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin biarkan cawan ini lalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki. Yesus tuh kalau beribadah Pak, kalau sholat itu dia maju sedikit, dia ruku lalu bersujud. Dalam sujudnya dia tahu kalau dalam sujud itu kita berdoa maka mudah diijabah oleh Allah. Dia maju sedikit, dia ruku lalu dia sujud, lalu dia berdoa, Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ghafirli, kata Yesus. Coba kira-kira kalau ibadah sujud begitu, agamanya apa kira-kira? Muslim. Muslim. Percaya tidak kalau tuntunan sholat yang diajarkan oleh para nabi sejak zaman dulu sampai Yesus juga ikuti, Nabi Muhammad juga ikuti, ada di sini Pak, cara sholat yang benar. Percaya tidak? Sejauh ini belum ada yang ngasih tahu. Selama ini belum ada yang pernah ngasih tahu. Saya akan kasih tahu. Tapi ambil nafas dulu Pak, supaya nggak kaget. Oke. Bapak buka di kitab Nehemia 8 ayat 6. Itu perjanjian lama. Nehemia. Karena diajarkan sejak zaman Nabi, zaman dulu sekali, sampai Yesus juga ikutin. Ezra membuka kitab itu di depan mata seluruh umat. Karena ia berdiri lebih tinggi dari semua orang itu. Ditandain dulu Pak, di stop dulu ya, ditandain ya. Di situ dulu saya jelaskan. Ezra itu adalah nabi. Pernah dengar enggak nama Ezra? Nabi yang dihormati oleh umat Islam, juga oleh umat Kristen, juga oleh umat Yahudi. Kalau di Islam namanya Uzair, kalau di Kristen namanya Ezra. Ya. Ezra membuka kitab itu di depan seluruh umat. Ya, karena ia berdiri lebih tinggi dari semua orang, itu artinya Ezra menjadi apa ini Pak? Pendeta. Menjadi pengkhotbah di sini. Imam, pendeta, ulama, ya kan?
Dia sedang mengajarkan sesuatu, umat duduk, ya, dia berdiri sambil dia membacakan materi, ya. Lanjut. Pada waktu ia membuka kitab itu, semua orang bangkit berdiri. Pada waktu ia masih membuka kitab itu, tiba-tiba orang bangkit berdiri. Ia belum menutup, mau mengakhiri, masih membuka, menjelang mau menutup, tiba-tiba orang bangkit berdiri. Namanya itu adalah iqamah atau qomat, ya, iqamah. Qad qamatis shalah, qad qamatis shalah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. Pernah dengar kata-kata itu? Iya. Apa itu? Azan. Qomat namanya. Iya. Mau sholat, ya. Kalau adzan yang Allahu akbar, Allahu akbar, itu adzannya. Kalau ini santai, ya. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah, hayya 'alal falah. Qad qamatis salah, qad qamatis salah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. Kemudian imam maju di depan, ya, makmum menata shaf. Lanjut. Lalu Ezra memuji Tuhan, Allah yang maha besar, dan semua orang menyambut dengan amin, amin. Ezra sebagai imam tadi, sebagai ulama, ya, sebagai pendeta tadi itu, dia maju menjadi imam, dia imam peribadatan itu. Dia memulai menyebut apa tadi? Allah yang maha besar. Allah yang maha besar. Allah yang maha besar. Bahasa Arabnya apa? Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Lalu ada sesi di belakang. Amin. Aminnya 2 kali karena merepresentasikan bahwa di belakang itu banyak orang. Lalu lanjut. Sambil mengangkat tangan. Ya, setiap kali gerakan mengangkat tangan. Allahu Akbar. Ya. Sami'allahu liman hamidah. Lanjut, Pak. Kemudian mereka berlutut dan bersujud menyembah kepada Tuhan dengan muka sampai ke tanah. Kemudian mereka berlutut, rukuk, ya, membungkukkan diri, lalu bersujud menyembah kepada Allah, kepada Tuhan dengan muka sampai ke tanah. Mulai dari gini, Mbak. Allahu Akbar. Allah yang maha besar. Amin. Setiap kali gerakan mengangkat tangan. Allahu Akbar. Ya. Ada rukuk. Allahu Akbar. Ada sujud. Allahu Akbar. Ini muka sampai ke tanah, Pak. Nempel begini. Menyembah Allah. Kira-kira agamanya apa ini, Pak? Muslim. Pernah dengar seperti ini di gereja nggak? Ya. Salaman dulu. Anda akan ingat ini selama-lamanya. Dan juga untuk saudara kita Kristen, semoga ingat semua dengan ayat ini. Ini Bible, saudara-saudara. Dan ini mengajarkan tentang Islam semuanya. Yang disampaikan Bible ini jujur sekali. Yesus hamba Allah, ya kan? Dia orang baik. Yesus nabi, ya. Dia Tuhan, dia guru, bukan Tuhan. Ya. Yesus sunat, meninggal dikafani, Muslim. Ya. Yesus salat subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Yesus salat tahajud, ya kan? Yesus kalau salat rukuk, sujud, Allahu Akbar, muka sampai ke tanah. Yesus menyembah Allah, memerintahkan untuk menyembah Allah, dan seterusnya. Agamanya Yesus itu Muslim, Pak. Kira-kira ada pertanyaan tidak? Kenapa Yesus selalu memanggil Bapak? Apa Yesus itu anaknya? Kalau dari pembelajaran dari Alkitab, Yesus itu anak Bapa. Berada di kandungan tanpa seorang. Bunda Maria hamil itu tanpa seorang laki-laki. Jadi hamil dengan sendirinya. Sadar atau tidak? Di atas Yesus masih ada yang lebih hebat. Iya. Siapa? Allah. Kalau Allah memang maha hebat, tapi orang manusia yang lebih hebat dari Yesus, sadar tidak? Ada nggak? Adam. Nabi Adam itu lahir tanpa ayah, tanpa ibu. Iya. Hawa juga.
lahir tanpa ayah, tanpa ibu. Allah memberikan hembusan roh. Jadilah. Jadi Nabi Adam. Jadi Ibu Hawa. Yesus masih wajar punya ibu dia. Iya. Ya kan? Bahkan orang-orang Yahudi itu curiga Yesus itu keturunan, ini Yahudi yang bilang, anak haram. Karena Yahudi itu percaya kalau ada tiba-tiba di kehidupan nyata seperti ini ada seorang wanita mengaku, ya kan, tiba-tiba hamil, terus mengaku, ini anak pemberian Tuhan, saya tidak pernah punya pacar, saya tidak punya suami, saya tidak disentuh oleh laki-laki manapun, ini saya tiba-tiba hamil. Percaya nggak Bapak? Nggak percaya. Itulah orang Yahudi, tidak percaya, tidak pernah percaya dengan perkataan Maria. Ya, misal tetangganya Bapak ada kayak gitu, ya kan? Ada gadis, ya, usia masih muda sekali, tiba-tiba hamil. Kemudian gadis tetangga Bapak tadi, misalnya namanya siapa? Misalnya namanya adalah Nana misalnya. Nana bilang, ini adalah anak pemberian Tuhan. Saya nggak tahu apa-apa. Tiba-tiba perut saya membesar seperti ini. Saya tidak pernah disentuh oleh laki manapun. Ini adalah berkat dari Tuhan. Ini keajaiban. Kira-kira percaya nggak? Nggak percaya. Nah, itu dia. Itu orang Yahudi begitu, Pak. Tapi kami orang Islam, kami percaya bahwa karena itu termaktub dalam Al-Quran, Bunda Maria itu adalah karunia Allah. Dia bisa punya Yesus tadi itu atas pemberian Allah. Kami percaya itu. Kami tidak seperti orang Yahudi. Ya, kami hormat kepada Yesus. Tapi kami proporsional. Kalau Yesus Nabi, ya Nabi. Sesuai dengan Alkitabiah ini. Yesus hamba Allah, Yesus hamba Allah. Ya kan? Yesus Muslim, Muslim. Kami objektif. Kami Islam sesuai dengan data. Ya. Begitu, Pak. Jadi kalau Yesus menyebut Bapa, itu adalah perwujudan. Ini perwujudan. Ya. Bapak kalau doa nyebut Bapa juga nggak? Iya. Sama. Bapa kami yang di surga. Bapa kami yang di surga. Sama. Anda ini anak Allah juga. Anak-anak Tuhan. Pernah nggak baca ada gambar begitu, anak yatim berjajar-jajar begitu? Mereka adalah anak-anak Tuhan. Coba. Pernah nggak? Itu adalah sebuah bahasa, Pak. Bahasa kiasan keindahan begitu. Kita juga anak-anak Tuhan ini. Karunia Allah. Anda juga. Yesus juga menyebut nama Bapa, itu adalah perwujudan kita ingin merasa dekat kepada Allah. Ya. Tapi Yesus sendiri yang klarifikasi itu, bahwa bapaknya Yesus, Bapakku kata Yesus, dia bukan hanya Bapakku, dia juga Bapakmu. Ingat itu kata Yesus. Jadi kalau aku bilang Bapak, kamu juga bilang Bapak kata Yesus. Karena Bapakku ya Bapakmu kata Yesus. Ramaku ya Ramamu. Ya, ramai nyong, ramai engkau. Ada bahasa itu nggak? Bahasa apa itu? Bahasa Jawa. Ramai nyong, ramai engkau. Yohanes 20 ayat 17. Kata Yesus kepadanya, janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa. Tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu. Kata Yesus, Bapakku itu Bapakmu, Allahku ya Allahmu. Jelas, clear ya? Ya. Terakhir sebelum kita akhiri, Yesus itu juga bersyahadat, Pak, persis seperti syahadatnya orang Islam. Kata Yesus begini, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Isa ibnu Maryam Rasulullah. Kata Yesus. Percaya tidak kalau syahadat itu termaktub di sini? Belum pernah disampaikan. Iya. Yohanes pasal 17 ayat 3.
inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau, satu-satunya Allah, yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Kata Yesus, inilah hidup yang kekal itu. Apa itu? Akhirat. Akhirat adalah tujuan kita. Surga adalah tujuan kita. Bagaimana cara mendapatkan surga? Kata Yesus, ayo kita mengenal Allah, satu-satunya sesembahan, ya. Dan mengenal aku ini Yesus Kristus yang diutus oleh Allah. Inilah hidup yang kekal itu, bahwa mereka, umat ini semua mengenal Engkau ya Allah, satu-satunya yang sesembahan yang benar, ya. Asyhadu alla ilaha illallah, kata Yesus, dan mengenal aku Yesus ini yang telah Engkau utus ya Allah. Wa asyhadu anna Isa ibnu Maryam Rasulullah, utusan Allah. Itu kata Yesus. Yesus sendiri yang bilang. Kira-kira Allah adalah Yesus atau Yesus adalah Allah? Nggak ada yang benar, ya. Yang benar adalah Yesus bukan Allah, Allah bukan Yesus. Yesus sendiri yang bilang, aku ini cuma utusan Allah. Kalian itu nyembahnya kepada Allah, bukan kepada aku. Kira-kira Bapak berniat untuk bersyahadat atau tidak? Atau pulang dulu? Mau belajar lagi? Sudah cukup jelas. Sudah cukup jelas. Ya. Kira-kira kalau ada yakin untuk bersyahadat masuk Islam ini, keyakinannya dari angka 1 sampai 100 berapa, Pak? 78 sampai 80. 78 sampai 80. Iya. 20-nya apa ini? 20-nya masih ke yang belakang. Apa? Contoh. Nah, ini ayo kita selesaikan ini. Enggak, maksudnya masih ini berpedoman Alkitab. Ya, coba apa yang jadi pertanyaan? Berarti Bapak belum yakin untuk mantap masuk Islam. Kami umat Islam tidak memaksa seseorang untuk masuk Islam, karena kami tidak butuh jumlah. Kami hanyalah mengantarkan, ya, membantu mengantarkan seseorang untuk menyampaikan kebenaran, ya, supaya orang-orang tahu kebenaran. Kami adalah pencari pahala. Jadi ketika orang tercerahkan, dapat kebenaran, dia masuk Islam, kami cari pahalanya itu. Ya. Kami tidak butuh, oh alhamdulillah tambah banyak ini umat Islam. Tidak, mau banyak mau sedikit nggak masalah. Jadi Bapak kalau memang masih belum yakin, masih angkanya 80, kira-kira 20-nya ini apa, silakan. Yang jadi pertanyaan silakan tanyakan kepadaku, nanti saya akan jawab sampai Bapak tuntas sampai 100. Saya selalu tanya begitu. Maaf, maksud saya itu tadi waktu di rumah saya kepercayaannya itu masih 78 sampai 80. Tapi setelah mendengar Ustadz, dijelaskan sama Ustadz, dikasih bukti, dikasih apa, udah emang udah cukup jelas ini, udah semua. Alhamdulillah. Saya kira setelah dijelaskan semua masih 78 80. Bukan pikiran saya, Mas. Iya. Tapi udah semua yang tadi dijelaskan udah jelas, memang jelas. Sekali lagi saya ulangi ya, dari angka 1 sampai angka 100, berapa angka keyakinan mantap untuk masuk Islam hari ini? Untuk sekarang ini 100%. 100%-nya. Alhamdulillah. Ikuti saya. Seperti ini Pak, tangannya ini. Ini menandakan bahwa kita hanya bertuhan kepada Allah, satu-satunya sesembahan. Ya. Kita tidak menuhankan Yesus, karena Yesus Nabi, Pak. Ya. Kalau ada orang dipertuhankan, menghina nggak? Iya. Menghina, ya kan? Menghina, menuduh Yesus nabi palsu, berarti dia bukan nabi kan? Berarti kalau Yesus disebut sebagai Tuhan atau kita tuhankan, berarti kita menghina Yesus, ya kan? Nah, berarti dia nabi palsu, ya kan? Tapi Yesus tidak pernah menjadi nabi palsu, ya. Dia adalah nabi, dia Rasulullah, dia bukan Tuhan. Setuju? Sepakat? Nah, ikuti saya begini. Bismillah. Ar-Rahman. Ar-Rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah. Yang Maha Pengasih. Lagi Maha Penyayang. Asyhadu. An. La ilaha
La ilaha illallah illallah. wa asyhadu Wa ashadu anna anna Muhammadan Muhammadan Rasulullah. Rasulullah. Aku bersaksi Aku bersaksi bahwa bahwa tidak ada Tuhan, tidak ada Tuhan, tidak ada sesembahan tidak ada sesembahan kecuali Allah. kecuali Allah. Dan aku bersaksi Dan aku bersaksi bahwa bahwa Nabi Muhammad Nabi Muhammad adalah adalah utusan Allah. utusan Allah. Saya tanya, sekarang Pak Purnomo agamanya apa? Muslim. Alhamdulillah, barakallahu fikum. Saya peluk dulu. Mau kembali lagi ke Kristen tidak? Ada keinginan kembali ke Kristen? Tidak ada. Tahun-tahun depan, 10 tahun lagi, Tidak ada. 5 tahun lagi? Tidak ada. Kalau misalnya sampai misalnya ini bukan doa, bukan harapan, dan saya tidak pernah berharap itu. Misalnya Bapak tiba-tiba ada, ini hanya penegasan ya, ujian ekonomi, nggak punya apa-apa, bahkan untuk makan besok itu hutang. Orang Indonesia banyak kayak gitu loh Pak, untuk makan besok itu hutang Pak. Orang Indonesia banyak kayak gitu, kasihan. Nah, dalam kondisi begitu, nggak punya uang, terus kemudian ada keluarga dari Kristen ngasih Bapak duit 100 juta, ini ada duit 100 juta buat hidup engkau, tapi pulanglah engkau kembali lagi kepada kita Kristen. Kira-kira Bapak mau masuk Kristen tidak? Tidak. Yakin? Yakin. 100 juta Pak, Iya. Udah mantap. besok nggak ada uang buat makan, Iya. hari ini lapar, Ya. 200 juta, Iya. 300 juta, Enggak. ya 400 juta, Enggak. 500, Enggak. 1 M, Enggak. dapat rumah juga. Enggak. Baik, alhamdulillah. Yakin ya? Ya. Kita berdoa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Alhamdulillah, sebenarnya Pak Slamet Purnomo ini waktu itu bertemu dengan tim kami ya dari MCN Hagia Sophia, dan kami sarankan sebelum mantap ya untuk bersyahadat sembari menghafalkan bacaan sholat. Tetapi beliau sebenarnya sudah belajar Islam sudah sejak lama. Begitu. Bisanya apa sekarang? Coba Al-Fatihah. Al-Fatihah. Coba Al-Fatihah. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, bukan ta'in, bukan ta'in ya. Coba iyyaka nasta'in. Ya. Ihdinas siratal mustaqim. Dari iyyaka na'budu. Coba iyyaka na'budu. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Mantap. Itu belajarnya tiap hari? Udah 2 hari dulu. Mau tidur gitu? Enggak, Ngapalin? dengan sendirinya, hafal dengan sendirinya. Masya Allah. Coba surat pendek, apa yang bisa? Qul huwallah. Coba. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahu somad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Masya Allah, sampai dilakukan. Iya, coba bacaan rukuk. Allahu Akbar, rukuk. Allahu Akbar. Subhana rabbiyal azim. Ya, boleh. Allahu Akbar. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Mantap. Sami'allahu liman hamidah. Berdiri. Rabbana. Nah, itu saya belum. Enggak apa-apa. Oke, sekarang cuman ya. Sami'allahu liman hamidah itu. Oke. Rabbana walakal ham. Pengen mudahnya pendek. Rabbana walakal ham. Ya, sudah cukup. Rabbana walakal ham. Walakal ham. Nah, betul. Sekarang ini sujud. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi.
Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Allahu Akbar, duduk. Allahu akbar. Rabbi Rabbi firli warhamni wajburni wahfani warfani warzukni wahdini wa'afini wafu'ani. Mantap. Allahu Akbar, sujud lagi. Allahu akbar. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Allahu Akbar, tahiyat akhir. Allahu akbar. At-tahiyatul mubarakatus sholawatul thayyibatulillah. Assalamualaikum ayuhan nabiyyu warahmatullahi wabarakatuh. Assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Ashhadu alla ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama salaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alaminan innaka hamidum majid. Coba itu di matanya ada itu Pak, ada lensanya ya, contekan. Oh, nggak ada Pak. Ada ya? Polos. Oh, kok merem, berarti contekannya di dalam gitu, enggak ya? Nggak, Ya, oke. menghayati. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, alhamdulillah. Lulus, mantap. Wah, apa tuh Pak Ustadz? Parfum Hagia Sophia. Aromanya aroma Eropa. Oh, cakep nih Pak Ustadz. iya. Dari depannya packagingnya bagus, di dalam juga tuh. Keren banget. Hagia Sophia Alexandria. Ini izin ya Pak Ustadz ya, saya Boleh. buka ya. Tangan dulu ya. Seger banget. Ini beda nih, campuran ada lemonnya tapi kalem tapi gimana ya? Elegan gitu loh Pak Ustadz. Iya, itu bisa bertahan sampai 8 sampai 12 jam. 30 mili buat kita kalau traveling. Hagia Sophia Alexandria. Wah, ini harus ini punya nih pemirsa nih, ya kan?